Halo teman lulus, selamat datang di Kita Lulus News. Bersama saya, Aditya, dan rekan saya, Salsa, akan membacakan berita terupdate dalam Kita Lulus News. Sebelum memulai Kita Lulus News, tak lupa kami ingatkan untuk subscribe ke channel YouTube Kita Lulus dan jangan lupa tekan tombol bel di sampingnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut dengan PNS adalah salah satu profesi yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh para pencari kerja. Setiap tahun, ada jutaan orang berkompetisi pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut CPNS. Para pejuang CPNS bersaing ketat untuk bisa lolos menjadi seorang PNS karena selain dapat bekerja di bagian pemerintahan negara Indonesia, benefit yang diperoleh oleh seorang PNS pun tidak tanggung-tanggung. Pasalnya, ada sederet fasilitas dari negara untuk abdi negara, mulai dari mendapatkan gaji, tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, hingga fasilitas kesehatan. Tetapi, apakah banyak orang mengetahui bagaimana sejarah PNS lahir di Indonesia? Seperti apa PNS pada awal masa kemerdekaan dan perkembangannya hingga saat ini? Nah, kalau begitu, Salsa akan membacakan untuk Anda. Sejarah pegawai negeri sipil dimulai pada tanggal 25 September 1945. Saat itu, KNIP diberikan amanat untuk membantu melaksanakan pekerjaan Presiden Soekarno membuat sebuah pernyataan penting. Selaku Ketua KNIP, Kasman Singodimedjo mengeluarkan pengumuman berbunyi, Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan negara Republik Indonesia. Demi menyempurnakan pendayagunaan pegawai negara, pemerintah saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 membentuk Kantor Urusan Pegawai atau KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Kemudian pemerintah kembali menyempurnakan konsep pegawai negeri pada masa Kabinet AN Sastro Amijoyo I pada Agustus 1953 hingga 12 Agustus 55 dilakukan program efisiensi aparatur negara. Pemerintah saat itu juga melakukan pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1966, dibentuklah Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah atau PAAP. Hasil dari tim PAAP merupakan pola yang diterapkan dalam pembentukan dan penyusunan organisasi pemerintah sampai sekarang. Melalui keputusan Presidium Kabinet nomor 75-U-KEP-11 dan -1966 tentang susunan dan struktur departemen dalam organisasi Kementerian Negara khususnya pembentukan departemen, mulai dari unit, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden nomor 44 dan nomor 45 tahun 1966 di bidang kepegawaian. Dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari golongan A sampai dengan F menjadi golongan 1 sampai dengan 4 dengan PGPS tahun 1968 yang masih tetap berlaku sampai sekarang. Di zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, kinerja PNS disoroti karena dinilai menjadi alat politik pemerintahan. Hal itu tak lepas dari pembentukan Korps Pegawai Negeri atau Korpri. Alih-alih menjadi organisasi menghimpun seluruh pegawai negeri di seluruh Indonesia, Korpri justru sering dinilai menjadi alat politik Soeharto. Namun, sejak era reformasi, Korpri telah menetapkan diri menjadi organisasi profesi yang netral dan tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Kini, segala aturan dan tata tertib PNS ditulis dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, setelah mengetahui awal mula adanya PNS di Indonesia, kita kan sekarang lebih tahu nih kalau PNS itu ternyata banyak berperan penting dalam keberjalanan negara Indonesia sampai hari ini. Kira-kira kalau dari teman lulus tahu nggak siapa PNS yang pertama di Indonesia? Nah, bener banget kalau teman lulus bisa jawab kayak gini. Orang pertama yang diangkat menjadi PNS di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan nomor induk pegawai 0100000001. Nah, dilansir dari Good News from Indonesia melalui Tempo, Panghageng Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat atau disapa dengan Romo Tirun mengungkapkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki nomor induk pegawai tersebut karena diberikan oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut disebabkan oleh sikapnya pada tahun 1940, tepatnya saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Kalau begitu, sekian dulu Kita Lulus News kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman lulus semuanya ya. Dan jangan lupa untuk komen di video ini dan bisa juga selipkan harapan kalian. Siapa tahu kan doa kalian diaminkan bersama-sama dan dikabulkan ya. Amin. Saya Salsa dan rekan saya. Saya Adit. Kalau begitu, sampai jumpa.